Tapi suaranya Bu tidak ada. Suaranya tidak ada Ibu. Ibu WI Ya, tadi. hilang suaranya, Bu. Oke, pada hari ini kita akan menerima materi dari Ibu Martati yang disampaikan dalam waktu 1,5 jam. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik. Adapun nanti tugas-tugasnya pun bisa diselesaikan sesuai dengan waktu. Dari saya, karena waktu terus berjalan, saya perlu sampaikan juga Bu Martati, peserta kita ini ada 30, namun satu mengundurkan diri. Jadi berjumlah 29 peserta yang aktif. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya langsung serahkan kepada Bu Martati. Untuk perkenalannya langsung aja ya Bapak Ibu. Nanti ditanya nomor telepon beliau, terus apa-apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk informasi dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bapak Ibu masih sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, sejahtera. Masih sehat, Bu. Sudah sebulan kita ikut diklat ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita sudah mulai masuk dalam rangkaian praktik. Harusnya nih kalau diklat kita berjalan sesuai kalau bukannya pola in on in, hari ini Bapak Ibu masih ada suara peserta yang masuk, Bu. Mohon di unmute dulu, Bu. Oke. Sudah ya? Oke. Jadi sebelum kita lanjut, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini memberikan pencerahan, memudahkan kita dalam melaksanakan tugas, terutamanya tugas terkait pembinaan guru yang akan kita lakukan mulai hari ini. Oke. Sudah masuk semua ya? Ada 24, 27 ya. Sambil kita tunggu yang belum masuk. Kita langsung aja share materinya. Tadi aja dari Androman masuk. Androman. Jangan lagi itu. Ya. Bentar tunggu, kita share materinya dulu. Bapak Ibu untuk persiapan pembinaannya udah ini ya. Untuk kita hari ini yang pasti kita pastikan bahwa rencana program akademik kita hari ini sudah siap gitu, sehingga nanti kita bisa melakukan praktek itu. Kita sudah menentukan materinya siapa, kita sudah menentukan sasaran atau guru binaan kita siapa, sehingga hari besok hari Jumat ya. Tapi bisa dimulai besok, Bapak Ibu sudah bisa melakukan praktek. Oke, sebelum itu kenalan dulu, nama saya singkat. Nama Martati, saya dari Ponorogo asli. Ya Allah, Bu. Ya, ini dari mana? Sama, Bu. Saya juga Ponorogo aslinya. Siapa? Saya Bu Susiana. Sekarang tinggal di? Saya di Jakarta, Kalisari. Kalisari ya. Saya di Bogor. Saya tinggal di Paru. Oh, di Bogor.
Subhanallah. Asli mana Bu? Ponorogonya Bu? Iya. Ibu dari mana? Saya dari Jetis. Dekat Jetis? Gontor. Heeh. Oh iya Jetis. Saya Siman Bu. Dekat apa? Nanti ketemuan Lebaran ya. Jadi Insya Allah. Masih kalau dari Gontor sekitar 5 menit lah. Kalau Bapak Ibu punya putra di Gontor 1. Pak Farudin, dengar saya enggak? Dengar ya? Assalamualaikum. Ya, kedengeran. Aku Waalaikumsalam. agak putus-putus ya. Iya. Ya. Oke. Jadi saya WI sebelum menjadi WI dulu ngajar di pesantren di Sanawiyah Aliyah sekitar 10 tahun lah, 10 sampai 12 tahun di pesantren di Darul Mutakin di Bogor. Setelah itu masuk ke Ya tahu, keren itu pesantrennya. ya. Sekarang udah makin berkembang pesantren, dan pesantren aliyah, pesantren madrasah sekarang ini menjadi idola bagi siswa-siswa ya, karena terkait pembelajaran yang sangat komprehensif, pembelajaran agama pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan anak-anak didik kita ini di madrasah. Ke depan saya yakin madrasah ini akan menjadi pilihan pertama lah kalau kita bisa mengikuti atau menyeimbangkan gitu kan, menyeimbangkan antara Sebentar tuh Bu. ya Enggak apa-apa lah. menyeimbangkan antara umum dengan agamanya seimbang. Tabe Anak putus-putus Ibu, tabe. dulu putus dari sinyal dari mana? Yang lain putus-putus, kedengeran Iya Bu, putus-putus. iya Bu. Sama Bu, di sini juga putus suaranya. Bagus. Kenapa ya? Bu. Peserta masih ada yang Jaringan coba masing-masing. semuanya di unmute Bu. Yang pesertanya di unmute semua. Putus Bu suaranya Bu. Oke, sebentar. Suaranya. Yang belum unmute Pak Ramli, Pak Bu Marliani. Suaranya masuk. Yang belum masing-masing ini hostnya, karena hostnya ada di tempat lain, masing-masing di unmute sendiri. Bu Marliani di Oke, ada yang masih. Oke. Ya. Ramli juga, Pak Ramli. Ramli. Pak Jul dari Aceh juga belum Bu. Sudah ya. Pak Ramli masih itu, Pak Muthalib. Udah masuk. Suaranya Bu Marliani masih terbuka suaranya. Nanti Oke. Ya, ini Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi bisa melalui WhatsApp di 0813 8494 3113. Nah, nanti insya Allah ini aktif 24 jam, tapi ya belum tentu sayanya yang aktif 24 jam gitu ya. Oke, jadi materi kita hari ini terkait praktek pembinaan guru. Nah, apa sekarang bedanya? Tujuannya dulu sekarang. Tujuan praktek kita ini adalah mempraktekkan program supervisi akademik aspek pembinaan guru yang saya yakin ini Bapak Ibu sudah punya semua ya, sudah disiapkan dari kemarin untuk RPA-nya. Bapak Ibu juga sudah menentukan materi apa yang akan digunakan kepada gurunya. Kemudian juga sudah menentukan pula siapa yang akan kita bina di sekolah kita atau di tempat atau mungkin bisa jadi di KKGM KMP di situ siapa
di sekolah lain juga bisa. Hari ini kita tinggal memantapkan atau tinggal memastikan bahwa semuanya sudah kita siapkan. Pembinaan guru itu tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk meningkatkan kompetensi guru, terutamanya di kompetensi pedagogiknya, dan juga termasuk di kompetensi dalam penilaian, kompetensi dalam perencanaan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, juga kompetensi dalam penilaian pembelajaran itu terlebih-lebihnya terkait pembelajaran literasi, terus keterampilan abad 21, 4C, karakter, pendidikan karakter, juga tentang penilaian HOTS. Jadi kalau bisa atau seharusnya nanti fokus kita untuk pembinaan itu terkait ini. Juga terkait persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajarannya ini, dan penilaiannya kita usahakan yang mengarah kepada penilaian HOT. Ini yang sedang sekarang digalakkan ya untuk pembelajaran abad 21, dan ini yang menjadi tuntutan kurikulum baru itu sebenarnya lebih fokusnya ke sini. Oke, indikatornya apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan atau bisa meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berorientasi literasi, keterampilan abad 21, 4C, PPK, dan penilaian HOTS. Oke. Langkah-langkahnya apa nanti yang akan kita lakukan? Yang pertama, ya pastinya menyusun rencana program RPA kalau di sini, rencana program akademik, kemudian melaksanakannya. Nah, di akhir setelah Bapak Ibu nanti melakukan kegiatan pembinaan terhadap guru, Bapak Ibu juga diwajibkan membuat laporan program pembinaan guru yang telah Bapak Ibu lakukan di lapangan. 3 ini nanti tuntutannya ya, tuntutan yang kita di akhir nanti. Nah, laporan nanti apa saja yang dilampirkan segala macamnya nanti kita juga akan sampaikan di sini, bahwa ketika melaksanakan kegiatan pembinaan guru itu nanti Bapak Ibu harus melampirkan surat apa saja, instrumen yang Bapak Ibu gunakan, nanti juga harus disediakan waktu praktek. Oke. Materinya, nah ini dia. Apa sih bedanya? Coba sebelum kita lanjut, saya pengen bertanya dulu. Bedanya materi pembinaan guru dengan materi, atau bedanya supervisi akademik dan supervisi manajerial. Boleh coba terkait materi ya. Maksudnya terkait materi, apa bedanya? Silakan yang mau sharing. Bedanya materi pada pendidikan supervisi akademik dan supervisi manajerial itu fokusnya di mana yang membedakan? Amin, Bu. Amin. Muhammad Amin, Jambi, Bu. Kalau pembinaan itu fokusnya kepada peningkatan kompetensi guru berkaitan dengan tugas pedagogik dan profesionalnya. Kalau yang manajerial itu pada sisi pengelolaan sekolahnya, pengelolaan madrasah, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi yang manajerial itu lebih pada lembaga, kalau sekolah lebih pada, kalau pembinaan guru pada individu gurunya, tugas pokok guru. Makasih, Bu. Jadi kalau pembinaan guru itu adalah untuk meningkatkan kompetensi gurunya, dan lebih kepada pertanyaannya sekarang, standar apa yang harus ditingkatkan di situ dari 8 standar nasional itu? Kalau untuk pembinaan guru fokusnya di standar apa saja? Standar proses, I-nya itu, Bu, standar isi, standar proses,
standar isi. Penilaian. Penilaian, Standar isi. Tanda SKL. bukti kelulusan. Bisa dari SKL. dari isi, SKL, SKL. dan penilaian. penilaian, Tiga. standar Empat. Nah, kalau untuk tiga, manajerial pengelolaan, Delapan tendik, standar. Pengelolaan tendik. keuangan, pembiayaan, Sarana. standar Sarana pembiayaan, prasarana. Nah, Standar sarana dan sarana. Sapras, sapras ya, sapras. jadi itu yang membedakan pembinaan pada guru dan pembinaan pada madrasah. Nah, sebenarnya kalau yang di sini fokus kita lebih kepada pembinaan guru ya, tapi bukan tidak artinya bisa aja memungkinkan Bapak Ibu melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah, tapi yang pasti akan beda materinya nanti gitu. Kalau kita fokuskan aja untuk pembinaan guru aja ya. Bapak Ibu ada yang merencanakan untuk pembinaan kepala sekolah di sini? Artinya melakukan pembinaan pada kepala sekolah? Halo Bu, sepertinya inklusif. Tidak mungkin itu Bu, kita ini sebagai posisi guru di sekolah untuk pembinaan kepala sekolah. Bukankah inklusif dalam artian ikut bersama saja kepala sekolah dengan guru Bu? Karena nanti akan beda materinya. Servisnya juga Pembinaan kepala sekolah dengan pembinaan guru materinya akan berbeda. Ya, tapi Bu, kita fokus saja materi pembinaan guru tapi Ibu. Oh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan rencananya untuk pembinaan guru, ya udah kita fokuskan aja bahwa kita akan melakukan pembinaan kepada guru. Tapi kalau yang sudah siap untuk melakukan kita nanti dilakukan ya. Oke. Ini dia materi pada pembinaan guru. Materi pembinaan guru difokuskan pada dimensi pedagogik dan profesional, seperti kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Kemudian materi pembinaan guru berkaitan dengan tugas pokok dan beban kerja guru. Implementasi ini, nah ini kan sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu nanti fokusnya di sini nih tentang kurikulum implementasi kurikulum terkini harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan sekarang yang sedang dibutuhkan, yang sedang diterapkan di kebijakan pemerintah apa, Bapak Ibu mengikuti. Misalkan tentang penerapan literasi abad 21 dan penilaian HOTS-nya, ataupun ketika misalkan sekarang ini kan sedang kurikulum tentang penyusunan RPP. Nah, penyusunan RPP kan sudah berubah. Mindset kita tentang RPP itu sudah berubah gitu kan. Jadi nanti harus pembinaannya disesuaikan dengan perkembangan yang terbaru terkait implementasi kurikulum ini. Kemudian materinya lagi, kalau materi pembinaan kepala sekolah itu diarahkan pada dimensi kompetensi manajerial dan supervisi. Jadi kalau materi boleh tanya? Boleh silakan. Iya, mau tambahin lagi Bu. Berkaitan dengan pembinaan guru, kan tugas pengawas itu ada dua yang berkaitan dengan RPA, pengawasan akademik, yaitu pembinaan guru dan Binlat. Yang kami agak sedikit bingung membedakan secara signifikan pembinaan guru dengan Binlat itu. Apakah boleh materinya sama atau berbeda? Atau harus berbeda? Oke, makasih Bu. Oke. Apakah materi pada pembinaan guru dengan Binlat itu sama atau beda? Secara materi sama boleh, bisa. Artinya materi-materi yang kita lakukan itu bisa sama, cuman di sini yang beda adalah kegiatannya. Kalau pembinaan itu kita lebih kepada implementasi di lapangan. Nah, kalau implementasi di lapangan itu kita mensurvei bagaimana mereka menerapkan proses standar proses itu di lapangan seperti apa. Nah, kalau kaitannya dengan Binlat itu lebih kepada pemantapan tentang pengetahuannya.
pengetahuan itu artinya kita melaksanakan bimbingan dan latihan berupa ada misalkan dengan kegiatan kolektif guru. Nah itu kan memberi pembekalan di situ, memberi pembekalan kepada guru tentang bagaimana menyusun RPP yang bagus misalkan itu. Tapi kalau pembinaan guru ini kita melihat dulu mereka di lapangan seperti apa. Iya. Pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Terus kalau ada yang misalkan perlu ditingkatkan, berarti kita melakukan supervisi di situ. Bisa berupa supervisi klinis. Klinis itu kan berarti berdasarkan kasus-kasus di lapangan itu seperti apa. Nanti pendekatannya juga akan berbeda. Kalau Binlat, pendekatannya apa? Kalau untuk Binlat, Bapak Ibu? Begini Bu, ini saya langsung aja kepada yang saya susun Bu ya. Boleh. Berkaitan dengan pembinaan. Awalnya saya ingin melakukan pembinaan guru berkaitan dengan administrasi pembelajaran berkaitan perubahan KMA 18, munculnya 183, artinya RPP akan berubah. Nah, awalnya saya menyusun pembinaan gurunya tentang RPP juga, lalu Binlatnya tentang RPP. Cuman mikir kok satu permasalahan diselesaikan dengan dua tindakan. Masalahnya saya jelas perubahan KMA, kemudian setelah dianalisis ternyata masih ada RPP yang copy paste murni kayak gitu. Editnya tidak, analisisnya tidak selesai. Mungkin di bagian awal dianalisis tapi di bagian belakang enggak. Nah, itu satu masalah. Yang kedua, guru kita masih terpaku kepada buku paket saja. Kurang mencari sumber-sumber lain. Makanya awalnya saya ingin melakukan pembinaan dan Binlat tentang RPP saja, lalu saya kembangkan lagi pembinaan saya di RPP, lalu Binlatnya pada sumber belajar. Nah ini saya terjadi perubahan dari awal perencanaan saya ketika memahami pembinaan guru dengan Binlat itu agak gamang. Apakah pembinaan guru itu juga bisa dilakukan secara kelompok atau pembinaan guru itu sifatnya semacam tadi disebutkan supervisi klinis. Lalu Binlat karena bimbingan latihan, bayangan kita kan melakukan kegiatan bimbingan latihan berarti kelompok besar. Apakah pemahaman saya ini salah atau bagaimana Bu? Makasih Bu. Ya, oke. Jadi tadi secara materi sebenarnya sama, bisa. Materi antara pembinaan itu bisa sama, cuman tadi metodenya yang kita lakukan akan berbeda. Nah, nanti setelah ini akan kita bicarakan terkait metodenya seperti apa untuk pembinaan guru, ya, termasuk tekniknya yang digunakan apa, pendekatannya yang digunakan apa dalam pembinaan guru. Nanti kita lanjut ya, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi materi pembinaan guru tadi udah artinya kita udah yang penting materi pembinaan guru dengan materi pembinaan kepala sekolah. Kalaupun misalkan pembinaan kepala sekolah itu terkait standar isi, standar SKS, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, lebih kepada tugas supervisi kepala sekolah. Fokus pembinaannya pada tugas supervisi sebagai kepala sekolahnya di situ. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia lebih rincinya ya. Lebih rincinya untuk pembinaan guru itu misalkan pembinaan guru dalam merancang pembelajaran dan pembimbingan, dalam pemetaan KI dan KD, dalam pengembangan silabus. Ini menjadi satu rangkaian bisa ini kan, antara pemetaan KI KD, menyusun silabus, mengembangkan silabus, menyusun RPP yang mengintegrasikan program penguatan pendidikan karakter. Ini dalam satu rangkaian. Atau gerakan literasi sekolah dan pengintegrasian program lain yang dibutuhkan seiring dengan dinamika perkembangan kurikulum terkini. Nah ini perkembangan kurikulum program terkini, Bapak Ibu berarti nanti punya kewajiban membina guru-guru untuk terkait dengan perubahan kurikulum yang ada di KMA 183 ya. Termasuk menyampaikan petunjuk-petunjuk teknis untuk pengembangan atau untuk perkembangan kurikulum yang tadi. Yang kedua, materinya apa selain itu? Pembinaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan. Misalnya materi tentang model-model pembelajaran,
tentang pengelolaan kelas yang efektif, pembelajaran berbasis keterampilan abad 21, pembelajaran berbasis STEAM, dan lain sebagainya. Ini menjadi, jadi selain pada perencanaan tadi ya, kalau di awal itu kan terkait perencanaan, proses, dan perencanaan pembelajaran, sekarang pada prosesnya, kita juga bisa membina guru untuk bagaimana mereka mendapatkan model-model pembelajaran yang kekinian, yang sesuai dengan perkembangan zaman abad sekarang nih. Kemudian terkait penilaian, membina guru dalam penilaian hasil pembelajaran, misalkan materi rancangan penilaian HOTS, implementasi penilaian HOTS, penyusunan soal HOTS, penyusunan soal penilaian harian, menyusun perangkat penilaian, dan sebagainya. Artinya guru, apalagi sekarang penilaian itu kan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kalau dulu tahun ini apalagi tidak ada UN kan, tidak ada UN, itu berarti sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada, dengan ini lebih kepada penilaian yang berdasarkan higher order thinking skill yang sudah hot. Ini yang menjadi titik tekan kita pada perubahan kurikulum kita. Kemudian misalkan materi lagi tentang dalam pengelolaan peserta didik, misalnya perencanaan kegiatan ekskul, kegiatan kurikuler, pendidikan pramuka, pendidikan kewirausahaan, dan sebagainya. Pendidikan kewirausahaan ini nanti terkait dengan yang kaitannya dengan peserta didik gitu kan. Oke. Ya. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Dan jadi Bu, kalau kita lihat kepada pembinaan di sini ada dua. Yang pertama ada pembinaan dari pengawas, juga ada pembinaan daripada kepala madrasah ataupun sekolah. Lalu bagaimana cara kita membedakan tugasnya masing-masing, baik dari pengawas dan juga kepala madrasah? Karena kedua-duanya kita lihat kepada pembinaan guru. Memang yang satu sudah jelas bahwa pengawas membina guru dan kepala sekolah ataupun madrasah. Sementara kalau kepala sekolah itu otomatis membina yaitu para guru-gurunya. Namun dalam hal yang Ibu sampaikan tadi, seolah-olah di sini ada dua-dua membina, yaitu pembinaan guru dan pembinaan kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas. Saya masih belum bisa membedakan antara pengawas yang membinakan yaitu guru dan juga kepala madrasah yang membinakan juga guru. Seolah-olah ini sama-sama membinakan guru nih. Ya, terima kasih Bu. Antara pengawas dan guru sama-sama mempunyai tugas, antara pengawas dan kepala sekolah sama-sama mempunyai tugas tentang pembinaan guru. Ya. Karena kepala sekolah itu punya tugas supervisi, ya kan? Supervisi terhadap materinya sebenarnya bisa sama Bapak Ibu. Makanya dalam menyusun program ini, pengawas itu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dan dalam menerapkan pembinaan ini, program-program kepengawasan yang disusun oleh pengawas itu akan lebih efektif diterapkan ketika misalkan ketika kita di sekolah binaan itu mengkolaborasikan antara program kepala sekolah dengan program guru. Jadi kepala sekolahnya sedang melakukan supervisi atau misalkan dia melakukan pembinaan kepada guru-gurunya, kepala sekolah bisa ikut di situ masuk. Atau mau terpisah juga bisa. Tapi makanya gini, kepala sekolah itu kan juga punya program pembinaan kepada guru. Pengawas tugasnya, pengawas ini punya kesempatan untuk bagaimana menyelaraskan itu. Karena kepala sekolah melakukan itu kan sudah sesuai dengan analisis mereka terhadap sekolah masing-masing gitu kan. Ya. Jadi pengawas bisa masuk ke situ. Dan pengawas pun bisa dengan menambahkan program-program misalkan yang belum ada,
di sekolah itu. Jadi nanti misalkan guru sedang ada perkumpulan di KKGMP misalkan, atau kepala sekolah kumpul di kelompok kerja kepala sekolah misalkan. Nah di situ pengawas bisa ikut dengan menyampaikan materi-materi yang bisa saja diselaraskan dengan kepala sekolah di situ, atau misalkan kalau pengawas ini punya program-program baru, makanya ini harus ada kerjasama antara artinya jalinan kerjasama antara kepala sekolah dengan pengawas itu harus dibina dari awal. Pengawas harus tahu program-program apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah itu, biar kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tapi tadi kalau pembinaan ini terkait tugas pengawas dan tugas guru ya, tugas pengawas dan tugas kepala sekolah. Tapi kalau terkait perbedaan antara pembinaan guru dan pembinaan kepala sekolah tadi udah jelas ya. Pembinaan kepala sekolah itu berarti ya terkait supervisi ini tadi. Terkait Oke ya, lanjut ya. Ya. Oke. Nah, ini materi pembinaan kepala sekolah nih. Pelaksanaan tugas manajerial. Pelaksanaan tugas manajerial contohnya apa ya? Dalam menyusun RKGF, RKT, RKAS. Ini pengawas ini berarti tuntutan kompetensi yang dimiliki pengawas ini harus benar-benar semuanya berada di atas kepala sekolah. Penguasaan materi tentang bagaimana menyusun RKAS, termasuk pengetahuan dalam bagaimana memanage standar, 8 standar, termasuk kepemimpinan sekolah. Nah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu tugas tantangan kalau Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah, tantangannya di sini. Bapak Ibu juga harus bisa melakukan BIMLAT terhadap guru-guru, BIMLAT terhadap kepala sekolah. Artinya ketika BIMLAT itu kan kita harus menguasai segala materi. Kemudian pengawasan dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi dan manajemen. Nah, apalagi sekarang ini TIK implementasi TIK dalam pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran, dalam segala aspek manajerial itu juga dibutuhkan. Nah, kita juga harus menguasai di situ. Kemudian manajemen berbasis sekolah dan sebagainya. Insya Allah lah nanti dengan bekal pengalaman Bapak Ibu di lapangan, saya yakin ini juga pasti sudah banyak yang jadi kepala sekolah kan ya. Yang dari kepala sekolah sudah banyak pengetahuannya tentang pengetahuan tentang manajerial sudah banyak, pengalamannya pun sudah banyak. Itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan. Kemudian materinya lagi tadi terkait sistem penjaminan mutu internal, pengelolaan PPK. Nah, kalau di sini, kalau kepada guru kan tadi bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan ini dalam pembelajaran. Tapi kalau kepada kepala sekolah lebih kepada pengelolaannya, sisi manajerialnya, bagaimana pengelolaan penerapan pendidikan karakter ini kepada sekolahnya. Kemudian program induksi guru pemula, ini maksudnya guru-guru yang masih baru, pengembangannya seperti apa. Pengawas bisa melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah tentang bagaimana mengembangkan guru-guru baru. Kemudian penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Kalau pengawas sebenarnya kan kalau bukan tim penilai tidak punya tugas ke sini kan. Pengawas tidak punya tugas untuk menilai guru dan tenaga kependidikan kalau dia bukan tim penilai. Nah, karena ini sebenarnya tugas tugas kepala sekolah. Nah, nanti pengawas itu tugasnya adalah memvalidasi apa yang dilakukan kepala sekolah ketika dia menilai guru, menilai kinerja guru, dan ketika menilai kinerja tenaga kependidikan. Kemudian pengembangan kurikulum. Materinya berarti lebih umum daripada materi itu. Oke, lanjut. Kemudian tadi kalau yang kedua, pengembangan kewirausahaan. Ini terkait kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Nah, pengawas punya tugas untuk melakukan pengembangan kewirausahaan.
Contoh materi pengembangan wirausaha apa? Misalkan pengelolaan program pengembangan kewirausahaan di sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Atau pengelolaan program pengembangan proyek kewirausahaan dari perencanaan sampai tindak lanjutnya apa. Ini tugas pembinaan kepala sekolah. Yang ketiga, nah ini yang ditanyakan tadi, terkait dengan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Pengawas memiliki tugas supervisi terhadap kepala sekolah memiliki tugas supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Program supervisi guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan supervisi guru, pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan, pelaporan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Nah, artinya selain masuk kepada materi supervisinya, pengawas juga melakukan pembinaan terkait dengan bagaimana melakukan supervisi terhadap guru. Jadi pengawas mempunyai tugas pembinaan kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah itu melakukan supervisi terhadap guru-gurunya. Evaluasi tindak lanjut hasil supervisi guru dan tenaga kependidikan, kemudian evaluasi program pelaksanaan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Ini terkait tugas supervisi. Ini dia. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Ya. Kemudian pendekatan yang kita gunakan. Yang pendekatannya kita gunakan dalam pembinaan guru ini apa sih? Yang pertama bisa direktif. Langsung. Bersifat langsung. Langsung itu artinya supervisor memberikan arahan langsung. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau reinforcement. Pendekatan seperti ini dilakukan dengan menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu sebagai pengawas menemukan di lapangan guru misalkan dalam menyusun RPP-nya terkesan hanya copy paste gitu. Dia tidak menjiwai bahwa RPP yang dia susun. Dia hanya mencontoh RPP sebelumnya. Nah, ketika melihat itu, direktif ini artinya langsung melakukan pembinaan, mengarahkan, memberi contoh. Kalau seperti ini kan bisa sifatnya kolektif, bisa sifatnya individual. Pendekatan metodenya bisa metode kolektif, bisa juga misalkan ada 5 guru, ya udah kumpul gitu. Atau 1 kepada 1 guru pun bisa dilakukan. Jadi bisa kelompok, bisa individual. Kemudian yang kedua pendekatan tidak langsung, non-directive. Sifatnya tidak langsung, perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan bagi guru-guru. Kepala sekolah datang ke pengawas datang ke sekolah, kemudian dia mendengarkan, diskusi lah, coaching atau ya gitu ngobrol-ngobrol, kemudian cari informasi dari guru apa permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian kepala pengawas ini memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami, mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan dan membantu guru menemukan solusi dan sekaligus merancang tindakan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi guru. Ya, jadi seperti ya ada yang bertanya? Ada Bu. Ada Bu. Bu, ada Bu. Terima kasih Bu ya. Ini dari Aceh dulu, dari saya Pak. Aceh Pak siapa? Pak Mutalib. Pak Mutalib ya Pak Mutalib. Ya. Begini Bu. Jadi dalam penyusunan RPP seperti Ibu sampaikan tadi ada yang copy paste. Itu sudah pasti banyak sekali guru melakukan copy paste. Sementara
untuk yang murni, yang di RPP murni yang dibuat oleh guru itu jarang kedepatannya. Ataupun memang ada di awalnya dan akhirnya juga copy paste. Yang jadi persoalan sekarang itu Bu, masalahnya buku paket itu kan sama semuanya. Nah itu buku paket sama semuanya. Otomatis karena buku paket sama semuanya, seluruh Indonesia barangkali kalau pelajarannya sama, RPP pun juga sama Bu. Jadi di mana yang harus membedakan yaitu antara copy paste dengan buatan yang murni. Ini yang sulit yang kita bedakan. Saya kan juga guru membuat juga RPP, tapi gimana yang membedakannya di sini Bu? Oke, materi bisa sama. Iya. Nah, pasti materi itu akan sama. Tapi siswa yang kita hadapi pasti akan berbeda. Persediaan sarana prasarana di sekolah mana? Oh. Kemudian media pembelajaran yang kita miliki pasti akan berbeda-beda. Nah, di pada sebenarnya bagaimana guru mendesain pembelajarannya itu seperti apa? Jangan cuma disamakan ya udah diskusi terus, atau misalkan dengan baca buku terus. Ini yang harus dibedakan di sini. Dengan kondisi sekolahnya disesuaikan dengan daerah di mana kita berada. Misalkan sekolah di Jakarta, ya, itu akan berbeda dengan sekolah yang di Aceh, misalkan. Iya betul. Nah itu dari sisi sarananya, apanya. Tapi kebanyakan RPP yang dibikin itu sama. Karena mungkin download aja gitu kan. Nah, makanya misalnya daerah lain. Makanya itu buku dalam penyusunan RPP itu yang akan membedakan. Bahkan indikator pencapaian pun bisa jadi berbeda. Maksudnya gimana? Indikator pencapaian kompetensi berbeda. Beda nggak kira-kira? Yang disusun dengan guru A di kota A dengan guru B di wilayah B gitu. Mungkin yang menjadi perbedaan Bu, seperti Ibu sampaikan tadi pada pada metodenya barangkali. Kemudian pada alat-alat peraganya. Di situ yang mungkin yang membedakannya. Sementara kalau yang dari sisi yang lain itu kan sama saja Bu, karena kita buku paket sama. Amin Bu. Kompetensi yang KD ya, kompetensi KD yang ada di kurikulum itu kan sebenarnya standar minimal. Standar minimal itu yang harus dicapai oleh guru pada pembelajaran minimalnya segitu. Nah, ketika misalkan di sekolah yang sudah sekolah unggulan misalkan, nanti pasti bisa jadi karena mereka menyaring siswanya itu dengan Tolong kawan-kawan di-unmute dulu, suaranya masuk. Bisa jadi kompetensi yang dicapai untuk masing-masing KD itu berbeda. Sekolah unggulan ini bisa jadi KD kompetensinya yang ingin dicapai lebih dari tapi itulah artinya bahwa ketika kita menyusun itu harus menyusun RPP harus kita sendiri yang merancang karena kita yang tahu kondisi anak kita, karena kita yang tahu kondisi sekolah kita, karena kita tahu metode karena yang ada pada sekolah kita di situ lebih. Ibu Tabe bisa bertanya. Belum bertanya Bu, masih banyak yang hidup itu, jadi suaranya tidak jelas. Alhamdulillah. Yang bertanya silakan. Yang bertanya aja ya di unmute ya. Bu mau bertanya. Iya Bu, silakan Bu. Bertanya Bu, Ibu Wahdiah. Ibu saya mau bertanya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan-kawan mendahului. Yang dari jauh saya makin mendekat. Ya. Terima kasih Ibu. Tadi disampaikan bahwa yang dilakukan untuk
ke guru adalah pendekatan langsung dan tidak langsung yang tadi disampaikan Ibu. Tapi menurut saya kayaknya sama setelah Ibu jelaskan tadi kita mendengarkan. Itu yang tidak langsung. Sementara yang langsung kita menyampaikan. Tetapi kita menyampaikan butuh juga feedback dari si guru itu. Jadi di mana letak perbedaannya Ibu? Kemudian saya tambahkan tadi mengenai teman-teman yang menyampaikan dengan tentang bagaimana setiap sekolah berbeda RPP-nya. Tentunya yang berbeda itu bukan RPP-nya. Esensialnya yang sama, tetapi muatannya itu yang beda. Jadi sama seluruh Indonesia. Itu masukan saya, Bu. Kemudian SKL pun itu beda, tapi esensial SKL itu sama seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, oke. Yang pertama tadi bagaimana membedakan antara pendekatan langsung dan tidak langsung gitu kan? Ya pada intinya sebenarnya tujuannya nanti akan sama, tujuan akhirnya akan sama. Cuman ketika pendekatan langsung ini, misalkan nih pengawas melakukan kunjungan kepada guru ketika misalkan atau melihat RPP yang ada di guru misalkan. Dia bawa instrumen di checklist apa kurangnya. Nah, di situ pengawas memberikan pengarahan kalau yang kurang begini. Artinya inisiatif permasalahan itu didapatkan dulu oleh pengawas. Nah, kalau untuk yang tidak langsung, ya sebenarnya ini lebih mana enaknya gitu. Bapak Ibu guru itu mendekati guru itu lebih mana enaknya? Apa kita sifatnya direktif itu dengarkan saja dari kita sendiri, atau kita menjaring masalah ini dari guru? Nah, kalau yang saya Bu sedikit untuk direktif ini, maaf Bu, saya lihat waktu agak sempit. Sebut kolaka Bu. Boleh Bapak siapa? Oh, kasih banyak Burhanuddin Bu. Direktif tapi Bu sepertinya rasanya itu kegiatan seperti rasanya direktif itu kegiatan tiba-tiba Bu. Karena begitu melihat keadaan di lapangan, umpama misalkan nyontek atau copy paste-nya tadi itu, apa tiba-tiba dilaksanakan kegiatan pendekatan itu atau pada perjumpaan berikutnya Bu? Kalau secara langsung sepertinya tiba-tiba saja rasanya Bu. Ya, terima kasih Bu. Bisa saja ketika misalkan kita waktu berkunjung ke sekolah terus menemukan permasalahan, nah di situ langsung ada pengarahan begini-begini bisa. Kita kan mau melakukan pembinaan nih gitu kan kepada guru, kita melihat bisa saja kita melihat dokumen-dokumennya. Oh ternyata ada masalah, nah kita arahkan begini-begini. Nah ketika yang berdua, ya udah kita kumpul yuk gitu. Bapak Ibu nih masalahnya apa yang dihadapi di kelas. Nah lebih ke situ. Jadi kita melakukan pendekatannya. Kalau kita mungkin lebih nyamannya yang non direktif tadi ya, yang pendekatannya. Iya Bu. Itu karena pendekatan pengawas pada sekolah ini juga jangan sampai pengawas ini mentang-mentang dia sebagai supervisor gitu kan. Jadi dia direktif memberikan arahan langsung gitu kan. Nah, ya kita ngobrol aja lah gitu kan. Pendekatannya kepada guru itu ngobrol-ngobrol saja Bu. Ngobrol aja. Nah, masalahnya apa nih? Iya. Hanya saja kalau ngobrolnya 2 orang, arahnya ke kantin lagi mereka. Ya, jangan ke kantin juga kali. Ya pokoknya intinya gitulah. Pinter-pinternya kita. Bagaimana? Apa namanya? Iya Bu. Iya. Oke lanjut ya. Tadi Ibu sampaikan Bu yang dari belakang Ibu tadi. Membedakan materi apa tadi substansi yang membedakan itu. Kalau substansinya semua sama, cuman yang membedakan tadi pendekatan kita terhadap pembelajaran di RPP itu loh. Masa setiap orang juga harus sama? Kan enggak. Karena akan disesuaikan dengan siswanya, disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana dan sebagainya. Itu yang membedakan bahwa
Tidak semua materinya sama semua. Sama lah kalau materi untuk itu karena kurikulum yang dipakainya sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini kolaboratif nih, pendekatan kolaboratif. Pendekatan yang memadukan antara direktif dan non-direktif. Menjadi pendekatan baru. Pengawas sekolah maupun guru bersama-sama dan bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria yang melaksanakan proses diskusi. Ya udah yuk, gimana nih? Kita besok mau kita akan pertemuan besok nih, kita mau seperti apa? Bapak Ibu boleh misalkan mengumpulkan dulu permasalahan-permasalahan Bapak Ibu di lapangan seperti apa. Nah, nanti kita pas ketemu itu misalkan kita sudah punya banyak permasalahan yang akan kita selesaikan. Ini artinya perpaduan antara direktif dengan non-direktif. Pendekatan yang ini merupakan hubungan dua arah. Supervisor menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan bernegosiasi dengan guru untuk merancang tindakan untuk mengatasi permasalahan. Ya seperti diskusi lah, diskusi, brainstorming, diskusi bareng. Ini terkait pendekatan Bapak Ibu bisa menentukan mana yang enaknya dan mana yang nyaman untuk guru-guru. Oke. Nih, langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pembinaan guru, yang pertama, ini tadi, Bapak Ibu diharapkan membuat RPA. Aspek pembinaan guru, langkahnya yang pertama adalah ini, identifikasi permasalahan berkaitan dengan kompetensi atau tugas pokok guru dalam implementasi kurikulum, khususnya dalam tadi materi-materi yang sudah kita sebutkan tadi, penilaian HOT, keterampilan abad 21 dan sebagainya di sekolah atau di KKG atau MTMP masing-masing. Pendekatannya terserah yang nyaman pakai apa. Yang penting kita identifikasi masalahnya apa. Kemudian pilih salah satu aspek yang menurut Bapak Ibu paling urgen untuk diselesaikan di tingkat sekolah binaan. Semua penting, semua harus diselesaikan. Tapi pilihlah mana yang paling urgen untuk diselesaikan atau prioritasnya yang mana. Yang ini yang kita pilih dari permasalahan tadi. Kemudian permasalahan yang paling urgen di sekolah binaan kaitannya dengan yang tadi materi-materi implementasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, tentang terkait media, terkait metodologi, terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Tapi langkah ini saya yakin ini udah mulai dilakukan ya, karena RPN-nya insya Allah udah pada siap gitu. Oke, nah ini format ini pekerjaan ketika kita menjaring masalah tadi bisa menggunakan format seperti ini. Permasalahan kompetensinya apa? Kemudian permasalahan pelaksanaan tugas pokok guru apa? Yang urgennya mana? Nah, ini menjadi yang akan kita tetapkan untuk praktek besok. Atau Bapak Ibu mengidentifikasi tapi identifikasinya nggak tertulis mungkin. Nah, tapi langkah-langkah ini bisa memandu Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Ya. Tabe Bu bisa. Ada yang bisa saya sampaikan Bu, bisa Bu? Tabe. Bu siapa? Yang tadi saat yang pertama Bu, yang pertama langkah-langkah setelah saya ambil materinya Ibu, di materi dengan ini juga bahan yang Ibu sampaikan, sepertinya tidak ada di dalam Ibu. Ini langkah-langkah pembinaan guru supaya kita membuat nanti tugas-tugas bisa kita diarahkan. Jadi mohon Ibu setelah ini kita bisa dikirimkan filenya ini Bu.
ini semua filenya Ibu tidak ada di kami ini. Saya sudah fotokopi itu materi Bu tidak ada. Ada ya, oke. Ya. Jadi materi-materi ini sudah diupload ke ini, ke mana namanya, ke BCJ-nya. Nanti coba dilihat lagi. Tapi kalau enggak, misalkan nanti juga saya bisa kirim lagi ke grup Bapak Ibu juga boleh. Insya Allah udah lengkap yang di situnya ya. Karena ini kemarin kita menyusunnya kan tim ya. Jadi untuk materi yang diupload itu adalah materi yang disusun di awal gitu kan. Nah, pada perkembangannya banyak perubahan. Nah, nanti bisa kita share setelah ini. Oke, lanjut. Amin nanya Bu. Ya, Boleh Bu? Amin. Jambi. Ya Bu. Pak Asmar Bu, bisa? Amin. Amin boleh. Bisa Bu? Ya, amin, Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berkaitan dengan penyusunan rencana RPA kita, saya pribadi sudah menyusun, tapi metode yang saya gunakan itu adalah bimbingan teknis. Mengapa saya mengambil bimbingan teknis? Karena memang secara pengertian yang saya pahami, kita itu membimbing bagaimana guru ataupun kepala sekolah melakukan hal-hal yang teknis. Makanya saya menyebutkan bimbingan teknis. Sementara waktu pelatihan sebelumnya, materi sebelumnya, ada beberapa metode yang dijelaskan, misalnya FGD, kemudian Delphi. Nah, apakah ketika saya menyebutkan metode pilihan saya bimbingan teknis, harus tetap memilih FGD atau Delphi, kayak gitu, salah satunya? Atau cukup saya sebutkan saja bimbingan teknis? Mumpung belum saya laksanakan, RPA saya apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Kalau salah, makasih Bu. Bentuknya bimbingan teknis itu seperti apa? Oke. Berkaitan dengan bimbingan teknis pembinaan guru kan saya kepala madrasah sudah mengidentifikasi. Salah satu yang saya sebutkan tadi, tidak semua guru membuat RPP itu dengan menganalisis sendiri. Kadang di depan dianalisis, yang belakang copy paste. Kita temukan misalnya tidak ada peralatan di sekolah, tapi mereka memasukkan itu di sekolah. Itu kan salah satu indikator bahwa ini adalah copy paste, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Makanya saya mengambil berkaitan juga 183 terbit. Artinya akan ada terjadi perubahan yang besar pada program perencanaan guru. Nah, kita lakukan, mengapa saya sebut bimbingan teknis? Rencana saya itu, saya akan membuatkan sebuah bentuk instrumen RPP itu. Analisis RPP sudah, instrumen pembuatan RPP, kan ini terjadi, ada 3 sumber nih bentuk RPP kita Bu. Mas Nadim menyampaikan hanya 3 komponen dengan istilah RPP 1 lembarnya. Lalu kementerian menerbitkan Pergerakan 6124 berkaitan dengan teknis penyusunan RPP dengan 7 atau 8 komponen itu. Lalu ada lagi, tahun depan kami persiapan untuk akreditasi. Saya lihat indikator yang ada di IASP, IASP itu lebih cenderung kepada yang digunakan oleh Kementerian oleh Kemenak. Hampir sama itu formatnya. Nah, makanya saya kolaborasikan itu dengan memperingkas. Oleh sebab itu saya bikinkan format yang di dalamnya saya lebih cenderung menggunakan IASP berkaitan persiapan akreditasi tahun depan. Nah, itu maksud saya, mengapa saya sebut bimbingan teknis? Identifikasi masalah sudah, lalu saya buatkan format. Nah, itu kita susun, bimbing langsung gurunya, dibimbing secara langsung. Makasih Bu. Pak Amin, masalahnya bimbingan teknis itu istilah yang berlaku di sini. Bimbingan teknis ini itu bentuknya pertemuan dan penyampaian materi di situ. Dia lebih kepada bimlat. Ya, ada penyampaian materi dulu, baru seperti LK menyelesaikan 1 KD gitu Bu, untuk pertemuannya itu. Kalau BIMTEK sebenarnya nanti lebih kepada ini ya, lebih kepada bimbingan dan pelatihan ya pendekatannya. Kayak workshop Bu. Iya, kalau workshop. Jadi harus ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan FGD sama ini itu menggali permasalahan dengan cara diskusi. Kemudian dengan cara ini, jadi tidak satu masalah yang harus di jadi kalau proses pembinaannya itu seperti itu, pendekatannya Bu. Ada pendekatan yang dilakukan dalam bimbingan dan pelatihan. Kalau itu nanti menggunakannya diskusi aja boleh, diskusi kelompok. Oh, jadi cukup FGD. Prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu, tapi
Oke, jadi lebih ke FGD ya Pak ya? Kalau FGD kan menggali informasi dulu. Bapak kan udah informasi. Sudah dapat, masalahnya sudah dapat. Tinggal langsung action menyusun RPP gitu. Kalau BIMTEK nanti, karena BIMTEK itu peristilahan gitu kan. Peristilahan untuk pertemuan lebih ke pelatihan gitu. Jadi nggak apa-apa FGD, tapi kita udah menjaring masalahnya udah kita jaring sebelumnya gitu. Dan permasalahan kita udah tahu di situ. Itu ya Pak Amin ya. Iya, Bu. Saya lagi Bu. Bu Isnidar. Itu Dari Aceh. boleh Bu Isnidar. Ya Bu. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan menyangkut permasalahan pembinaan guru, bukan? Kalau pembinaan guru kan bukan saja pembinaan RPP, kan? Pembinaan RPA itu kan. Jadi pembinaannya terhadap semua permasalahan yang terjadi di madrasah. Kira-kira sejauh mana kita sebagai pengawas bisa terlibat langsung terhadap permasalahan yang terjadi, baik itu masalah yang terjadi antara guru dan kepala sekolah, dan yang terjadi antara komite sekolah dengan kepala sekolah. Apakah kita bisa terlibat langsung terhadap permasalahan tersebut, ataupun ada batasan-batasan tertentu, Bu? Ya, oke. Ya, itu saja, Bu. Jangan sampai salah arah nanti, Bu. Ya, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, kemarin kita sudah dapat materi tentang tugas pokok pengawas. Iya. Nah, tugas pokok pengawas itu ruang lingkup pembinaan guru itu sudah sangat jelas di situ. Ruang lingkup pembinaannya, nah bisa jadi sih sebenarnya ketika misalkan menyangkut yang lain-lain itu pembinaannya nanti terhadap kompetensi sosial dan sebagainya, itu juga bisa saja. Tapi kalau untuk pembinaan guru ini fokusnya kepada kompetensi pedagogik dan tugas pokok guru. Ya. Pedagogik itu tadi merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran. Tugas pokok guru ya macam-macam. Kalau tugas pokok guru dalam mengelola siswa, dalam menyampaikan menyediakan media pembelajaran dan sebagainya. Kalau pembinaan di sini fokusnya lebih ke sana. Iya. Tapi ya. Terima kasih, Bu. Tanya, Bu. Bu, tanya Bu. Tanya yang nanya dia. Bu, tanya Bu. Siapa? Ayo. Roni, Bu. Ayo Bu, yuk Bu, mau Masita Bu. Siapa? Bu Masita. Masita, Bu Masita. Iya. Dari Jambi Bu. Yuk, Bu Masita. Oke, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, tadi sudah saya dengar beberapa dari teman, ada dari Pak Amin, dari teman yang lain. Nah, kita sebagai kepala madrasah ya Bu, kita sudah melakukan RPM dan sudah melakukan supervisi akademik ya Bu ya, sudah melakukan supervisi manajerial. Nah, itu data kan sudah lengkap itu Bu. Nah, bagaimana Bu kalau seandainya nanti kita sebagai seorang pengawas dalam kita menyusun program, apakah kita cukup data yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah, ataukah kita menghimpun data kembali gitu Ibu? Ataukah cukup data kita kan sudah kepala sekolah kan kita mau menyusun program nih Bu, kita mengidentifikasi permasalahan di madrasah tersebut. Nah, ternyata kepala sekolah, kepala madrasah sudah melakukan supervisi akademik, sudah melakukan supervisi manajerial. Nah, kita ketemu di situ permasalahan di madrasah tersebut. Nah, ataukah cukup data itu? Data yang dari kepala madrasah, ataukah kita mau lebih akurat kita mengadakan instrumentasi, mengadakan identifikasi masalah lagi gitu deh Bu. Oke, Bapak Ibu posisinya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu posisinya. Ibu, saya lanjutkan dulu bertanya Bu, supaya Ibu langsung bisa menangkap secara bersamaan. Bisa Bu? Saya Asmar Pagala dari Konawe.
Sulawesi Tenggara. Bisa, Bu? Ya, lanjut. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu WI yang saya banggakan. Yang ingin saya perjelas ini, Bu, tentang aspek pembinaan guru. Kalau saya lihat ini, aspek pembinaan guru ini fokusnya pada 4 bagian. Yang pertama, khususnya pada kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian profesionalismenya, dan aspek sosialnya. Nah, kemudian kepala sekolah ini menyangkut 8 standar SNP itu. Nah, sekarang Bu, artinya supaya kita lebih paham ini tentang materi pembinaan guru, karena fokusnya adalah pembinaan guru, apa bisa Bu ini tampilkan suatu materi yang terkait dengan misalnya pembinaan pedagogik, ataukah pembinaan misalnya profesionalisme, ataukah pembinaan tentang kepribadian, ataukah pembinaan tentang sosial, supaya kita lebih paham yang mana sebenarnya dimasukkan ke dalam RPA ini ataupun RPM. Nah, sehingga kita dalam nanti menindaklanjuti daripada pelatihan ini supaya bisa lebih fokus, supaya lebih memahami tentang aspek-aspek yang harus dilaksanakan pada pembinaan guru dan apa saja yang perlu kita lakukan di dalam pembinaan guru. Termasuk juga kepada kepala madrasah. Nah, saya kira Ibu bisa menampilkan mungkin contoh yang sudah baku, supaya kami bisa melihatnya untuk dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan namanya tugas pembinaan guru maupun tugas kepala sekolah manakala kami sudah jadi misalnya pengawas. Saya kira Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk materi tadi udah jelas ya. Poin-poin apa saja yang menjadi tugas kita dalam pembinaan guru, nanti kita review lagi Bapak Ibu, nanti bisa download materinya di PJJ ya, termasuk nanti ada contoh-contohnya Pak, contoh untuk RPA-nya seperti apa sih gitu ya. Tadi materinya udah sangat jelas, pembinaan guru itu materinya apa saja, fokusnya yang tadi Bu Masita ya, Bu Masita bertanya, mendapatkan dari data yang kita miliki sebagai kepala sekolah itu cukup untuk menyusun program. Sangat cukup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan pembinaan itu hanya di sekolah sendiri. Maka data-data itu, kalaupun Bapak Ibu tidak ketemu langsung, Bapak Ibu sudah punya data di sekolah. Nah, itu bisa menjadi data Bapak Ibu untuk melaksanakan program praktek lapangan Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu mau melaksanakan pembinaan di sekolah lain. Nah, ketika di sekolah lain berarti harus mencari lagi data-data dari kepala sekolahnya atau dari pengawas sebelumnya. Kalau yang untuk pelatihan ini dan itu Bapak Ibu sudah pegang data-datanya yang Bapak Ibu punya di sekolah Bapak Ibu, itu sudah cukup untuk menjadi data untuk penyusunan program. Oke ya? Enggak. Nyambung Bu, sedikit nyambung. Itu kan untuk praktek kita saat ini ya Bu ya, yang Ibu sampaikan. Nah, nanti ketika insya Allah kalau memang takdirnya kita jadi pengawas, itu kan ada beberapa sekolah binaan Ibu. Nah, ada beberapa sekolah binaan dalam kita untuk menyusun program itu kita mengidentifikasi masalah apakah cukup dari hasil data yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah masing-masing, ataukah kita harus mencari data lain daripada itu gitu nih Bu. Apakah cukup kuat dari data yang ada dari kepala madrasah masing-masing yang kita bina? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena data yang data dibutuhkan pengawas itu data yang dari sekolah-sekolah itu. Kalau dirasa dari pengawas itu, dari kepala sekolah itu udah cukup, ya cukup dari situ. Tapi misalkan ada perkembangan lain, nah itu yang sambil berjalan, sambil menemukan data-data itu, Ibu bisa kembangkan lagi gitu. Oh iya. Termasuk mendapatkan data dari pengawas sebelumnya. Iya, makasih. Tapi data yang sangat real itu yang didapatkan dari kepala sekolah itu justru. Iya. Nanti bisa data-data lain ya. Iya. Makasih Bu. Lanjut ya.
Ini apa namanya, komponen-komponen RPA. Yang pertama ada aspek masalah, ada tujuan, ada indikator, ada waktunya kapan, settingnya seperti apa, menggunakan strategi apa, metodenya apa, kemudian nanti kita lihat formatnya seperti apa ya. Nah, nih dalam penyusunan RPA dan RPBK atau RPM, pembinaan kompetensi guru lebih menekankan pada pemenuhan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian sedangkan bimbingan dan pelatihan profesionalisme guru lebih menekankan pada penguatan atau peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan juga pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan diri. Ini untuk BIMLAT. Bedanya tadi. Jadi yang membedakan materinya secara substansi bisa sama, tapi kalau ini lebih kepada pembinaan kompetensinya, kalau yang di sini lebih kepada ini kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri itu kan bisa pelatihan, bentuknya berupa pelatihan yang ada panitianya, atau bisa kolektif guru. Ini untuk profesional BIMLAT ya, pembinaan dan BIMLAT. Oke, ini contoh RPA-nya. Format RPA-nya seperti ini. Ini ketika mau digunakan pengawas di lapangan. Boleh menggunakan tabel seperti ini atau boleh artinya tidak baku ya. Format seperti ini tidak baku. Nanti RPA-nya bisa bentuknya nggak pakai tabel juga bisa, tapi komponen-komponennya seperti ini. Ada aspek masalah. Aspek masalah ini tentunya diisi dengan materi apa, materi pembinaan yang kita lakukan itu tentang apa. Tujuannya apa? Tujuannya harus jelas terukur, dinyatakan dengan jelas tujuannya. Misalkan di sini tadi Pak Amin aspeknya adalah tentang pembinaan teknis ya, bimbingan teknis penyusunan, atau misalkan tentang penyusunan RPP gitu kan. Nah tujuannya apa? Berarti tujuannya ya itu meningkatkan kompetensi guru binaan dalam menyusun RPP sesuai dengan sesuai dengan RPP kekinian, RPP yang saat ini gitu kan. Di sini K13 kan udah berubah-ubah kan. Jadi kalau mau melakukan pembinaan gunakan perkembangan terakhirnya seperti apa. Ini yang terkait dengan PMA 183 gitu kan, atau juknisnya seperti apa. Kemudian indikator harus terukur di sini. Misalnya semua guru binaan mampu menyusun RPP inovasi, misalkan gitu kan, namanya apalah RPP inovasi sesuai ketentuan. Nah, dijelaskan gitu. Waktu kelaksananya kapan? Setting atau struktur program kegiatan. Settingnya ini berarti kegiatannya apa nih? Kemudian setting kegiatannya seperti apa? Strategi, metode, dan tekniknya yang digunakan apa? Skenarionya. Skenario ini menjelaskan tentang langkah-langkahnya seperti apa. Kegiatan pendahuluannya apa? Kegiatan pelaksanaan apa? Dan di akhirnya nanti apa? Kemudian sumber daya yang diperlukan, ini bisa berupa SDM juga bisa, SDA, sumber daya lainnya juga bisa. Artinya disebutkan, misalkan yang terlibat di situ siapa saja. Kemudian penilaian dan instrumennya, dilampirkan instrumennya, sementara RPL-nya nanti apa. Nah, ini petunjuk pengisiannya ini tadi ya. Aspek pembinaan itu berisi rencana materi pokok kegiatan pengawasan yang mencakup pembinaan guru dan kepala sekolah. Oke, kemudian tujuannya secara jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Harus spesifik di sini ya. Indikatornya ditulis secara jelas dan terukur sesuai dengan tujuan kegiatan pengawasan. Waktu, nah jam berapa, tanggal berapa, di mana waktunya, kalau tempatnya di mana nih. Tempat sekolah sasaran berisi nama jenjang sekolah serta jumlah guru dan kepala sekolah sasarannya berapa. Strategi dipilih berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sesuai. Skenarionya
runtut nih langkah-langkah ya, kayak kalau RPP ini di skenario pembelajarannya, langkah pembukaan apa, langkah di pelaksanaan apa, di penilaiannya seperti apa. Kemudian sumber dayanya berisi alat, bahan kegiatan yang relevan, bisa LCD, permen yang dibutuhkan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman, dan sebagainya. Kemudian penilaian dan instrumen, diisi jenis penilaian dan instrumen yang relevan yang digunakan. RTL ini berisi tindakan rasional dan operasional, misalnya melalui konsultasi dan diskusi. Oke, tadi udah bikin rencana. Nah, Bapak Ibu dari sekarang harus sudah punya jadwal kapan mau melaksanakan. Kapan mau melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan RPA yang disusun. Ini nanti laporannya, tapi ini lebih kepada evaluasi. Untuk laporan nanti Bapak Ibu menyusun sesuai format ya. Sesuai format yang sudah kita ada nanti formatnya. Untuk ini kita langsung aja ke contoh RPA ya. Bunda nanya dulu, Bun. Nanya Contoh RPA dulu deh. dulu ya. Contoh RPA Waktunya sudah jam 9:30 nih. Iya. Kita lihat ya, langsung ke contoh aja dulu ya. Contohnya dulu Bunda ya, contohnya. Contohnya dulu. Kan Biar lebih jelas. Kan ada diskusi lagi, kita kan masih bisa. Contohnya bahan-bahannya sudah ada semua di, kalau Bapak Ibu di download lagi aja di itunya ya. Ini contohnya. Kelihatan udah? Belum, Bu. Belum Bunda, belum. Kelihatan. Belum kelihatan. Baruin lagi deh. Kelihatan? Ya. Ya. Ini Udah contohnya. Sudah kelihatan. Oke, Udah rencana kelihatan. akademik. Nah, aspeknya aspek pembinaan guru, komponen atau masalah penilaian pembelajaran berbasis HOT. Nah, jelas kan? Tujuannya membina penilaian pembelajaran berorientasi HOT. Indikatornya apa? Bapak Ibu targetnya berapa nih? 100 guru binaan mampu menyusun perangkat pembelajaran. Nah, untuk pembinaan ini Bapak Ibu diusahakan bisa membina 4 orang guru ya, minimal ya. Bisa ya? Minimal 4 guru Bu ya. Ya. Biasanya yang bermasalah 16 guru Bu. Jadi cukup ambil 4 saja Bu ya. Nggak apa-apa, kalau Bapak Ibu bisa aja. Oh iya oke. Itu kan minimal. Ya. Bu, screen-nya diperbesar, Bu. Ini diperbesar. Kurang gede ya? Kurang, Bu. Kecil, Bu. Oh iya. Iya. Kan? Oke. Ya, oke lanjut. Jadi indikatornya begitu. Kalau Bapak Ibu berani mentargetkan 100 semua bisa, ya ayo. Berarti nanti dievaluasinya kan harus terlihat. Karena targetnya 100, oh ternyata yang bisa baru sekian. Nah, gitu. Kemudian materi pembinaan nih, pembelajaran berbasis HOT dan penilaian HOT. Waktunya sesuaikan aja, kapan. Tempatnya juga disesuaikan. Nah, pendekatannya partnership kolaboratif approach. Nah, ini tadi kan pendekatan kolaboratif kan. Pendekatan pertemanan kolaboratif gitulah. Kemudian metodenya FGD,
Pak Amin tadi bisa menggunakan ini. Bisa gunakan ini Bu ya. Oke. Partnership Collaborative PCA dengan fokus. Oke. Metodenya FGD itu karena Bapak kan udah mempunyai data, tinggal diskusi Iya. aja. Iya Bu. Terima kasih. Strateginya kolaboratif juga bisa. Skenario-nya gini, kegiatan pendahuluan, ya biasalah kayak RPP ya. Di sini berapa menit, kemudian kegiatan intinya apa, pengawas memberikan sampai pada penutup, kesimpulan, memberikan proyeknya apa, atau tugasnya apa. Kemudian sumber yang dipakai ada RPP hot, ada kartu soal hot, ada instrumen hot, ada pedoman, ada petunjuk juknis yang mana. Ini ditulis semua nanti di sini. Kemudian penilaiannya bentuk penilaian kuesioner. Nah ini yang harus disiapkan nih. Penilaian grade itu 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ibu tanya Ibu sebelum pindah Bu. Berkaitan tadi kan apakah setelah saya baca ini, akhirnya terpikir, apakah boleh kami merubah lagi? Boleh Kemarin aja. kan sudah jadikan tugas ini. Tapi nanti ketika laporan saya membuat yang seperti ini kayak gitu. Boleh dirubah Bu ya? Artinya ini kan nanti dikumpulkannya di akhir itu pas waktu nanti presentasi di akhir Bapak. Jadi tapi disesuaikan dengan rencana yang akan kita lakukan aja. Diperbaiki lagi. Karena kita masih punya waktu kan. Oke, dan kemudian instrumen penilaian terlampir, rubrik penilaian juga terlampir. Rencana tindak lanjutnya apa? Secara berkelanjutan tentang penilaian pendidikan, misal memantau hasil penilaian pendidikan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pembinaan itu, nanti apa RPL-nya? Atau misalkan guru-guru menyusun itu merekomendasikan langkah penilaian pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa polanya bisa diikuti. Ini untuk RPA dalam praktek pelaksanaan, artinya dalam praktek kita melakukan pembinaan. Tapi nanti sebenarnya ada format lagi untuk laporan yang akan dilampirkan bisa berbentuk tabel. Boleh di-share lagi ya? Iya, laporannya. Untuk laporannya nanti Ini RPA ini ada di materi yang Ibu berikan di PJJ. Nanti di PJJ-nya udah ada yang kemarin disampaikan, maksudnya yang boleh yang download beberapa nanti bisa download lagi di situ ya. Ini udah kelihatan? Enggak? Belum. Oke. Sudah Bu. Harus besar Bu. Ya udah gede, udah kelihatan baru. Ya. Nah ini maksudnya kalau untuk laporan nanti bisa seperti ini. Ada kegiatannya apa, sekolahnya di mana. Ini untuk laporan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah melakukan pembinaan akademik ya. Nama sekolah apa, nama peserta didiknya, berarti nama Bapak Ibu di sini. Kemudian nama kepala sekolahnya siapa, tahun pelajaran apa, alamat sekolahnya di mana, semesternya di mana. Nah, isinya uraian kegiatan sama terus ini nanti nama kepala sekolah dan gurunya siapa. Yang dibina berarti gurunya siapa namanya. Yang kepala sekolah nama peserta diklatnya sama nggak Bapak ya? Nggak apa-apa. Ya di sekolah sendiri masalahnya. Oh iya. Jadi kalau pembinaannya kepada kepala sekolah mau membina diri sendiri gitu maksudnya? Iya. Jangan makan dulu kamu. Kalau Bu, Nama peserta diklat kan kalau nama gurunya misalnya 2 orang, apa satu-satu dia punya lembar laporannya atau 2? Langsung aja di sini. Tulis berapa gurunya. Oh ya. Ditulis aja di sini kan. Bapak Ibu targetnya tadi minimal berapa targetnya? 4 ya? 4. Ya, gampang lah. Sekarang lagi belum. Ibu mau nanya Bu sebentar.
Satu aja Bu, buat penegasan aja Ibu. Iya, penegasan aja. Saya Fahrudin Bu. Kemarin kita sudah melaksanakan LK terkait dengan RPA dan RPM. Kalau saya sebutkan apakah lebih ke arah pembinaan atau BIMLAT ini Bu? Pembinaan yang ini Pak. Yang ini, kalau susunan saya Bu, maksudnya, iya. Itu guru mampu menyusun penilaian pembelajaran HOTS. Itu indikator keberhasilannya. Tujuannya meningkatnya kemampuan guru menyusun kelengkapan administrasi penilaian pembelajaran HOTS. Itu lebih ke pembinaan atau BIMLAT, Bu? Kan tadi sama Bapak, materinya sama. Oh, metodenya aja ya, Bu? Cuman bagaimana Bapak Ibu melakukan itu yang berbeda. Oke. Oke, ini udah ya, waktunya udah menunggu ini yang kelas berikutnya sudah menunggu, lanjut ya. Pokoknya nanti sudah ada di sini. Nah, yang perlu terakhir, dulu satu lagi. Sorry. Yang terakhir LK-nya, nah ini, udah kelihatan? Perbesar Bu, perbesar. Ya. Ini LK yang harus Bapak Ibu kerjakan pada pembinaan ini ya. Nih, materinya udah jelas, langkah-langkahnya cermati RPA yang Bapak Ibu ini disempurnakan lagi ya. Kemudian buat jadwal pembinaan. Ini kalau Bapak Ibu belum punya, lihat di petunjuk kerja atau lihatnya di pedoman. Belum, pedoman RPA udah punya belum? Pengawas ya Bu, buku pengawas ya? Belum. Buku pengawas belum. Di download itu di materi ada. Kemudian siapkan instrumennya, buat daftar hadir, ya, lampirannya ada, laksanakan pembinaannya kapan, kemudian buat surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pembinaan, formatnya ada. Yang terakhir buat laporan, nah laporannya seperti ini, sistematikanya, oke? Oke, ini contohnya ada, contoh laporan ada, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan materi, dengan kajian, dengan kerangka pikir Bapak Ibu apa, sesuai apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi formatnya sudah dikasih contoh. Oke? Ada pertanyaan satu lagi? Ya. Bun. Ya. Saya Bun. Siapa? Bu. Ya langsung. Langsung Bun. Bu. Pujastuti ya Bun. Assalamualaikum Bun ya. Berkaitan dengan tadi rencana pengawasan manajerial, saya kan kepala sekolah. Kebetulan diamanatkan baik kepala sekolah, kemudian gurunya itu hanya 1 TU Bun. Apakah ini bisa dijadikan buat contoh gitu Bun? Berkaitan dengan tadi minimal 4 ya Bun ya. Kemudian buat saya sendiri nanti yang mensupervisi diri sendiri gitu ya Bun. Kepala sekolah. Untuk kepala sekolahnya. Fokus ke guru aja. RPM nanti. Iya Bun. Fokus ke guru aja nggak apa-apa. Guru aja Bunda. Oke, terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu lagi. Satu lagi siapa? Om Talib dari Aceh. Langsung Pak. Bu, begini Bu, dalam pembinaan guru mungkin ada guru baru, ada guru lama, ada guru yang lanjut. Yang jadi permasalahannya, kalau yang guru tua-tua itu ataupun yang sudah lanjut usia itu barangkali dalam pembinaan HOTS ini agak sedikit berat karena mereka tidak kuasai dengan masalah komputer. Jadi bagaimana cara pembinaan ataupun strategi apa yang kita gunakan untuk pembinaan guru-guru yang sudah lanjut usia ini, Bu? Pak Ibu punya pendekatan, tentunya punya pendekatan yang lebih pas lah buat beliau-beliau. Kan ada yang anak muda-muda di situ kan? Iya. Nah itu bisa jadi partner apa namanya itu? Bisa dijadikan pendamping untuk guru-guru yang sudah kesulitan untuk mengoperasikan itu nanti dalam pembinaan itu manfaatkan guru muda itu untuk mendampingi. Ya, jadi nanti bisa. Atau kalau memang sama sekali tidak bisa, ya udah gabung aja dengan guru yang muda-muda nih, gitu misalkan. Kalau memang nggak bisa dilakukan secara mandiri ya. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Iya Bu. Saya kira ini cukup.
karena sudah apa namanya? Lewat waktu. Semuanya Yang di PJJ-nya sudah ada, nanti tinggal Bapak Ibu lihat lagi, di-download lagi, dipelajari lagi, bikin jadwal dari sekarang kapan mau melaksanakan ini. Kita besok ketemu lagi, kalau masih ada masalah kita bicarakan besok, oke? Jadi, Ibu, semua materi yang kita tampilkan ini sudah ada di di materi PPJ itu. PJJ. Oke. Siap ya. Selamat melaksanakan praktik bina guru besok. Tapi kita besok masih bisa berdiskusi. Kalau ada masalah bisa kita diskusikan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dari sini. Mohon maaf kalau ada kurang, ada salah, ada dan sebagainya ya. Kita ketemu lagi besok. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih utuh ya? Iya Bu, masih. Tapi ada 26 itu baru masuk ya? Enggak semua masuk ya?